685 Masehi. Peletakan batu pertamanya 685 Masehi oleh Umayyah di dinasti siapa itu pada zaman dinasti Umayyah, ya. Lalu kapan peristiwanya? Oke, baik. Masjidil Aqsa pun nggak ada, belum ada. Oke. Begini ya. Pertama izinkan saya menjawab ini dulu, tapi kemudian kita coba komparasi nanti ke Bible, karena sebenarnya yang Anda ingin tanyakan kan kesesuaian. Saya membalik kayak ini aja, begini. Iya, tolong dengarkan saya bicara dulu. Gantian kita bicara. Jadi yang dipertanyakan kan kesesuaian sejarah dengan apa yang Quran jabarkan, gitu kan? Masjid itu kapan dibangun? Apakah sejak zaman Nabi Muhammad atau setelahnya? Kemudian ada masjid itu. Itu kan yang jadi soal gitu. Sepertinya tidak berkesesuaian dengan sejarah. Nah, itu saja inti pertanyaannya. Nah, saya katakan sebenarnya pertanyaan ini sudah berulang kali ditanyakan. Yang tidak dipahami oleh kaum saudara-saudara kita Kristen adalah bahwasanya kata masjid itu bukan berarti digunakan ya ketika masjid itu berbentuk masjid. Jadi, ya, dengarkan. Allah berfirman. Jadi masjid tidak berbentuk masjid ya. Anda itu ngajarin orang berdialog, tapi Anda tidak bisa ketika saya bicara. Allah berfirman, Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lilladzi bi Bakkati mubarakah wa hudan lil alamin. Jadi yang pertama kali dibangun di negeri Mekkah itu adalah Baitullah. Oke. Nah, Rasulullah SAW bersabda, jadi kita ini bicara bukan tanpa data gitu loh. Istilah masjid itu sudah dikatakan oleh Nabi Muhammad tentang Ka'bah itu, ya, di mana beliau katakan bahwasanya itu disebut dengan Masjidil Haram. Kemudian setelah dibangunnya Masjidil Haram itu 40 tahun kemudian ada Masjidil Aqsa. Jadi lihat, Masjidil Aqsa itu dianggap sebagai masjid. Karena secara bahasa masjid itu ismul makan, suatu nama tempat yang diartikan sebagai tempat untuk sujud. Jadi masjid itu bukan bangunan. Maka dikatakan Masajidallah secara bentuk plural. Masjid-masjid Allah. Bahwa bumi ini adalah masjid, tempat bisa bersujud. Jadi itu kesalahan pemahaman tentang makna masjid. Ya, yang kamu bayangkan itu adalah masjid itu seperti bangunan, sehingga kamu coba untuk mainkan pertanyaan bahwa ini kenapa ada masjid padahal masjidnya baru dibangun ya. Jadi itu jelas ya, itu kesalahan ketidaktahuan tentang istilah masjid di dalam Islam. Nah, tapi menariknya begini. Ayo kita pakai komparasi yang sama. Ini bagian yang saya sering tanyakan tentang sejarah. Kita bicara sejarah, apakah sejarah itu faktual di Alkitab? Contoh. Kemarin saya barusan tanyakan ini dan saya ingin uji kembali lagi soalan saya. Ada tidak orang Kristen yang bisa menjelaskan? Raja Nebukadnezar di dalam Bible dikatakan, diceritakan, digambarkan menghancurkan kota Tirus. Diceritakan di Alkitab rubuh, benteng-bentengnya rubuh. Orang-orangnya semua dihunus selesai dengan pedang. Pertanyaan saya, fakta sejarah, apakah kota Tirus jatuh di tangan Nebukadnezar? Tidak sama sekali. Bahkan menyentuh tembok kotanya saja tidak bisa. Apalagi merobohkannya. Nah, sekarang saya mau tanya sama kau, gantian kita bertanya balik. Menurut kamu, apakah apa yang disampaikan di Bible itu fiksi atau tidak? Karena tidak sesuai dengan sejarah. Silakan.
Sebentar ya, ini belum selesai tentang masjid perjalanan Isra Mi'raj. Kamu bilang Anda bahwa jawab nanti baru balik sebentar. lagi ke Isra Boleh Mi'raj. saya lanjutkan? Jangan dipotong ya. Anda jawab dulu, baru balik lagi ke Isra Enggak, Mi'raj. nanti itu saya bisa jawab, gampang. Ya jawab dulu, baru Anda respon lagi Isra Mi'raj. Belum selesai, saya belum selesai. Karena kalau bilang belum selesai, Anda tidak akan jawab sampai ini selesai. Jangan sampai Anda takut turun, dong. saya pastikan. Jangan takut, Jawab dulu. ya. Dari Jawab kemarin dulu pertanyaan ini saya saya. diskusi. Oh iya, katanya Jawab saya nggak dulu boleh. pertanyaan Katanya nggak boleh saya. dipot. Kayaknya Baru nggak boleh kemudian, dipotong. dengerin. Kita bikin Katanya nggak boleh dipotong. Kita bikin rulesnya bikin ya. rulesnya gimana? Ya, gini, aturannya Rulesnya gini. gimana? Anda respon dulu, Ini Anda kasusnya respon dulu. Kamu yang motong. kamu Respon jangan dulu. jangan keroyokan, jangan keroyokan. Sudah Dan mulai siap-siap saya kamu. bahasan Anda respon dulu. Ya, bahasan respon dulu. tuh katanya nggak Baru boleh Anda dipotong. balik lagi ke Isra Mi'raj. Loh, Jadi gitu ini gantian. kamu ngajarin Saling diskusi merespon. katanya. Saling merespon, Begini caranya Muslim, begini caranya Muslim diskusi. Jangan bermain frame. Begini caranya Muslim diskusi. Respon dulu Jadi yang saya begini ya. tanyakan, baru balik lagi ke Isra Mi'raj. Silakan. Dengar dong, jangan main mute dong ya. Jangan main Dia mute. tidak akan respon ini masalah pertanyaan Muslim. saya. Ini kan memalukan umat Muslim ya. Memalukan Jangan buat kamu, saya kalau kamu nggak mau respon pertanyaan saya. Saya satu-satunya Kristen di sini dan kalian cara diskusinya seperti itu. Menunjukkan akhlak kalian seperti itu. Oh, ya nggak apa-apa. Bisa respon tidak? Mute ya udah saya keluar ya. Jadi Jangan keluar, jangan cari alasan. tidak berkesesuaian dengan sejarah ya. Jangan. Begini, saya buktikan ya. Waktu Muhammad itu dalam perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu menggunakan buruk dan dia mengikatkan buruknya pada tiang di Masjidil Aqsa. Bagaimana kamu mengatakan itu bukan bangunan kalau belum ada kalau belum ada bangunannya, dan dia mengikatkan buruknya pada apa? Pada tiang apa? Ya, ini kalian harus pertanyakan itu ya. Bagaimana orang yang sudah mati baru sholat di berapa 20-30 tahun 70 tahun kemudian ya. 70 tahun kemudian ya. Kalau dari 632 sampai 685 baru dibangun Masjidil Aqsa sampai 705 itu berkisarnya 70 sampai 90 tahun ya. Jadi di situ itu sudah anakronik ya. Dan kamu bilang masjid itu tempat yang untuk bersujud bisa di seluruh bumi ya. Tapi kamu harus tahu bahwa orang sholat itu tidak bisa di seluruh bumi dimanapun. Tidak boleh di tempat yang kotor. Ya, nggak bisa kamu katakan masjid itu tempat bersujud seluruh bumi. Nggak bisa. Ya, tidak bisa sholat yang di tempat toilet. Nggak boleh. Ya. Dan ini pertanyaannya, bagaimana Muhammad mengikatkan buruknya di tiang masjid? Tiangnya dari mana kalau bangunannya belum ada? Kalian punya otak pakai ya. Ini kalian Ardians ya. Kamu itu cuma kamu menggunakan anak kecil. Anak kecil. Saya sudah keluar. Anak kecil. Skakmat. Anak kecil. Katanya tadi sama Ya, Dia kabur. cari jalan kabur. Sudah saya curiga dia cari jalan kabur. Katanya sama Bang Alwan. Nama Ustaz Alwan ngapain? Kok ke Bang Ardi? Dia Orang kalau mau lari mesti begitu, cari-cari celah gitu, cari celah dulu. Cari dulu apa gaya gemoy apa. Iya. Kayak framing, Bang. Langsung kabur dia. Jadi misal ya tentang Isra Mi'raj itu kan misalnya tadi diikatkan pada tiang, dia nggak bawa data-data ya. Terus terang kawan-kawan, khusus tentang buruk itu banyak riwayat-riwayat yang dhaifah, maudhu'ah, yang lemah dan tidak berdasar, sehingga orang bercerita tentang buruk apalagi kayak digambarkan kepalanya perempuan itu semua berasal dari sumber yang tidak sahih ya. Nah, yang jelas bahwasanya sudah terjawab tadi.
Dan dia tahu pertanyaan tadi saya yang kasih itu memang sampai sekarang itu saya sudah tiga kali ke Komal Kristen mempertanyakan. Itu semua mereka bilang tunggu saya cari jawabannya. Gitu. Jadi kalau ingin bicara sejarah, kaitannya sejarah dengan Bible, saya bisa katakan bahwasanya sejarah itu musuh dari Alkitab. Ada waktu nanti saya ingin dialog sama RK karena dia katakan kalau dia bisa tunjukkan penyaliban itu palsu, tidak terjadi, maka dia akan mu'allaf. Ya mudah-mudahan ada ruang nanti terbuka untuk itu. Gitu. Oke, selamat pagi Ustadz Alwan. Selamat pagi. Dek Alfi, tunggu. Alfi, tolong moderator dulu ya, Dek ya. Itu ada yang mau naik montir otak itu di bawah. Aku nggak bisa, sinyalku agak lemot soalnya. Oh, siap. Oh, itu Abi. Oke, siap. Montir otak. Alfi naikin. Montir otak nggak usah naik. Sudah. Ini ada Ustadz Abu Adit. Sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Ustadz. Ya gimana Jason? Lanjut Jason. Nah, kalau dengan Ustadz Alwan, enak. Ini sebutannya benar. Ini Islami banget. Kalau more apa itu more? Jangan itu guru saya itu. More itu guru saya. Dengan Ustadz Alwan lah. Ustadz Alwan, itu kan masjid terjauh ya. Kalau masjid terjauh kan bisa jauhnya seberapa meter itu? Artinya masjid Al-Aqsa itu artinya apa? Bukankah Masjid Al-Aqsa beda dengan Masjid Al-Quds? Apakah ada dalilnya di Al-Quran dan Al-Hadis bahwa itu adalah Al-Quds? Bait Hamikdas. Ada nggak tulisan tentang Bait Hamikdas? Al-Quds itu artinya dari kata kudus ya, Al-Quds. Bait suci lah. Bait suci, ada nggak tulisannya bait suci gitu? Di mana? Ya di Al-Quran lah, di Al-Hadis. Saya nggak butuh imam tafsir ya. Di dalam Al-Quran itu Baitullah. Oke. Itu ada kata Baitullah. Sebentar. Kemudian yang dari Masjidil Haram ya, yang Baitullah itu ilal Masjidil Aqsa. Nah, sekarang yang mau dipertanyakan apanya? Antara Al-Aqsa dengan Al-Qudsnya. Ya, itu Baitullah. Baitullah itu yang dimaksud itu Al-Aqsa atau Al-Quds. Ya, itu kan dua tempat yang berbeda. Dua tempat yang berbeda. Al-Aqsa itu Al-Quds itu. Dua tempat berbeda. Saya jadi bingungin jawabannya. Enggak, kamu pernah gimana ya? Kan Baitullah itu kan Ka'bah. Oke, Baitullah Ka'bah. Kalau yang di Palestina, di Al-Aqsa itu disebut Baitullah juga enggak? Yang dimaksud Baitullah itu yang di Ka'bah. Oke, yang di Ka'bah. Berarti yang di Al-Quds itu bukan Baitullah ya? Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa. Itu kan Al-Aqsa itu artinya apa? Oke, Ustadz. Al-Aqsa itu artinya apa itu, Ustadz? Al-Aqsa itu dari kata, ya bisa dikatakan jauh ya, secara bahasa. Artinya terjauh itu bisa apa aja kan? Karena kan random itu. Random kan artinya kan Al-Aqsa. Kecuali memang dituliskan Baitullah yang terjauh itu mungkin lebih mendekati, atau Al-Quds itu kan lebih lagi spesifik. Nah ini kan yang jadi pertanyaan itu bagi saya sejak dulu gitu Ustadz. Maksudnya kan gini, Al-Quds itu kan identik dengan seperti gini kan. Saya dari Makassar, bilangnya Al-Makassari. Quds itu nama kota kan. Al-Quds nama kota. Iya, nama kota. Jadi penempatan, misalnya kayak Al-Jogjawi, orang Jogja. Orang biasa itu kalau kita orang Arab biasa sebutnya lakop. Nah ini lakop kepada tempat, bukan lakop kepada orang, tapi lakop kepada tempat. Ya, okay. Anda orang mana? Jason orang mana? Saya orang Bandung. Oke, Bandungi, kayak gitu. Ustadz, gini ya. Berarti sebentar, Bang Jason, sebentar. Ini mempertaruhkan nasib dari banyak orang Kristen.
Tadi saya Oh, bertanya tentu saja. tentang Nebukadnezar tadi. Ke siapa itu? Ke yang tadi. Saya ulangi aja pertanyaannya, mungkin Anda Oke bisa oke jawab. ya, mudah-mudahan saya bisa jawab. Ya, Raja Nebukadnezar diceritakan sebenarnya ini bagian daripada janji Tuhan itu. Dia akan menghancurkan, diceritakan dia itu akan menghancurkan kota Tirus. Ya. Merobohkan tembok-tembok kota Tirus. Diceritakan itu sebagai janjinya. Faktanya tidak demikian. Ini sejarah ini. Faktanya Nebukadnezar itu secara sejarah berusaha menginvasi kota Tirus itu kurang lebih 13 tahun lamanya dan tidak berhasil. Itu di tahun kurang lebih 300-an sekian, saya lupa 300 tepatnya berapa, sebelum Masehi, before century. Tahun 500. Jadi gimana? Tahun 580-an sekian itu. 580-an sekian. Iya. Maksudnya tidak terjadi ya nubuatan itu. Ya, tunggu dulu ya, saya nyalakan air ya. Oke. Sebentar aja. Nah gitu, enak kan ngobrolnya. Boleh Kalau saya kayak duduk tadi ya? kayak di pasar. Ya, boleh saya Nuduh-nuduh berisik di saya sana. mau membunuh orang. Berisik. Santai. Boleh saya sedikit? Silakan Akhi. Oke. Nah, jadi Islam itu mengajarkan kita itu sesuatu yang mudah jangan dipersulit. Nah, beda dengan Kristen. Kalau bisa dipersulit, untuk apa dipermudah? Kan begitu. Nah, dalam Islam, untuk apa kita persulit kalau itu mudah? Contoh seperti hal-hal yang seperti tadi, itu mudah sekali ya. Tidak perlu kita harus mencari tahu di mana tiangnya, terus masjid belum ada, tiang kok nggak ada. Itu mempersulit diri namanya. Karena di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW itu karena terlalu banyak bertanya dan menyelisihi, maka inilah adalah kebentuk kebinasaan umat-umat terdahulu. Mereka tanya sampai mempersulit diri mereka. Sebagaimana dituangkan dalam surah Al-Baqarah, disuruh cari sapi. Tanya lagi, sapi ini kayak gimana? Tanduknya gimana? Warnanya apa? Akhirnya mempersulit diri. Halo, Assalamualaikum. Ya, sabar dulu Ustaz, saya tambahkan sedikit saja. Iya. Ya, coba diterangkan itu, Bang Jason. Oke. Saya jadikan PR aja ya. Orangnya begitu saya. Saya belum mempelajarinya. Saya barusan cerita. Setiap kali saya tanya Kristen, selalu dia minta dijadikan PR. Nggak apa-apa kan, jadikan Nggak PR. apa-apa, nggak Lebih apa-apa, baik tapi- saya nggak sok tahu menyebut saya ini ustadz, padahal saya bukan ustadz, gitu kan? Lebih baik begitu. Halo Saya Jason. pasti balik lagi lah. Ya, sudahlah. Kayak yang Halo, Bil. aja dengan saya. Assalamualaikum Om Bil. Waalaikumsalam. Wah, ada Jason udah lama nih nggak ketemu. Billy mainnya sini. Iya. Bill, Ya, di mana? Sehat. haleluya. Sehat. Jangan haleluya dong, pakai bahasa Yunani dong. Ah. Maaf saya potong ya, Bang Billy, maaf saya potong. Kawan-kawan semua, saya turun dulu mau Jumatan dan jam 11 di sini. Oh iya, matur nuwun Ustaz Alwan, terima kasih Ustaz. Saya yang terima kasih Bang Ardiansah sudah dikasih tempat juga ini. Siap. Jazakallah khair semuanya kawan-kawan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Jazakallah Ustaz. Waalaikumsalam. Moremoto. Iya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Nah, ini Moreh ini boleh sebut Moreh nih. Tapi Tunggu, teman-teman di bawah yang mau naik, yang minta izin naik, maaf ya, aku nggak bisa naikin soalnya lemot banget ini. Kalau aku tekan rungkat ntar. Aku minta tolong Alfi ya. Siap. Alfi ya. Oke, lanjut. Ya, jadi ada pertanyaan. Halo Bang Bil. Ya, halo ya. Ada pertanyaan ini kan di dalam ajaran Yesus kan dia berkata. bentar, Halo. Bill. Itu pertanyaan tuh buatmu itu juga itu. Harusnya Apa buat dulu? Jadi, dirimu. tentang ajaran- Nebukadnezar katanya nggak menggenapi apa dikatakan oleh Hasyim.
itu buatmu juga itu pertanyaan. Jangan ke saya juga dong. Ya, Adil bukan dong ya. Nesar ya sudah berhasil dia menginvasi. Oh, gimana tuh teman-teman? Kan 70 kali 7 masa itu sudah digenapi ya, waktu yang 70 kali 2 itu yang pertama, bahwa setelah mereka menjajah Israel selama 70 kali masa itu selesai kan, digantikan oleh raja selanjutnya tuh yang membawa yang memberikan Injil untuk membangun bait suci kedua tuh. Jadi itu udah digenapi di dalam kitab Nehemia dan juga kitab Daniel, itu udah digenapi yang 70 kali 2 masa. Yang setelah selesai itu, maka aku akan membalas Nebukadnezar. Itu sudah selesai gitu. Nah, itu bisa kita temukan di kitab Nehemia dan kitab Daniel, itu soal 70 kali 2 masa. Itu sudah selesai digenapi. Oke gitu. Nah, sekarang pertanyaan lagi nih. Bill, ya itu keren. Nah, Kamu sekarang menjaga marwah iya. tanah. Nah, itu saya senang. Oke. Sekarang pertanyaannya ialah, ketika Yesus mengajarkan minumlah darahku dan makanlah tubuhku, itu yang dilamakan dengan roti dan anggur, itu ajaran Hashem, ajaran Musa, atau ajaran Yesus, atau ajaran Tuhannya Yesus? Oh, pertanyaanmu bagus, Bill. Serius. Ini memang khusus kita berdua ini. Memang ini diskusi khusus kita berdua. Maksudnya dari mana ajaran itu? Karena kita bisa menemukan di dalam saya tahu. Ini saya tahu. Bill, ini pertanyaan yang baru, jujur aja, yang baru darimu. Jujur aja ya, ini baru banget darimu. Saya nggak mau sembarangan juga untuk menjawab sok tahu. Untuk jawaban awal ya, Bill ya. Karena ini kan tentang berdua. Kalau tentang Hashem, saya menyembah Hashem juga seperti dirimu. Walaupun kamu mengatakan, oh nggak percaya. Makanya tadi saya sebut haleluya, kamu mengatakan nggak boleh. Padahal saya menyembah benar-benar gitu. Apa yang kau sembah juga saya sembah juga gitu. Bukan nggak boleh bro, maksudnya kan ada bahasa asli Yunani. Itu apa tuh? Enggak lah, Bill. Saya juga mau pakai Septuaginta. Pakai gulungan not mati, itu kan sama-sama, Bill. Saya akui, nggak pernah saya anggap itu palsu, Bill. Oke. Tentang itu ya, tentang perjamuan ya, perjamuan. Justru aja saya belum dapat jawaban tuh saat ini. Saya mungkin akan jadikan PR buatmu, Bill. Dua PR. Oke, saya kasih ini ya. Saya kasih perbandingan ya, paling nggak untuk bahan direnungkan lewat ya? bukti sejarah. Oke, bisa dibuka kamera saya. Nggak apa-apa, Bill. Kalau dengan dirimu oke, jalan ya. Kita Karena ini kan soal Yosua kan, Yosua. Oke. Jadi kita lihat di sini ada ya, agama Roma menyembah Atis ya, yang dikatakan dia lahir tanggal 25 Desember ya, dari seorang perawan bernama Nana ya, dan mempersembahkan dirinya sebagai korban keselamatan bagi seluruh manusia. Mati tanggal 25 Maret ya, setelah after being crucified, setelah disalib di pohon. Terus yang kedua ini Dionysius. Ini Dionysius, ini lihat keren ya. Nah, his flesh and blood, daging dan darahnya were symbolically disimbolkan dimakan di dalam bentuk roti dan anggur ya. Pengikutnya percaya bahwa dia itu anak Zeus, Tuhan Bapa. Nah, masih banyak lagi nih sebenarnya. Ada 6. Mitras juga. Cukup aja. Nah, kayaknya cukup aja 2 dulu. Karena kan di dalam Kuntara itu 2 ya. Di dalam Ulangan 19-15. Oke. Bill. Ya. Itu tulisan kapan, Bill? Kalau boleh tahu. Ini sejarawan. Siapa yang menuliskannya? Max Isaac Dimon ya. Nanti bisa dikonfirmasi di ensiklopedia Britannica. Coba ketik ensiklopedia nama Tuhan-Tuhan sebelum Yesus nih ya. Ini Tuhan-Tuhan sebelum Yesus. Enggak, maksudnya gini, Bill. Saya begini, Bill. Makanya kan aku bilang tadi ini data sekular.
Saya salah satu pengikut Kristus itu. Apa sih namanya, kasih lah kalau dibilang di kitab Anda, seperti itu loh Bang. Nah yang kedua adalah tentang firman. Firman itu bukan pengajaran seperti Abang bilang ya, gitu kan. Firman itu adalah ajaran, adalah sabda, gitu loh, yang diturunkan kepada nabi-nabi dan harus disampaikan kepada umatnya. Itu adalah pengajaran Bang. Terima kasih. Lanjut Bang. Oke bro. Ya. Bang boleh sedikit saya tambahkan? Di bawah ada Gurunda. Mohon naik Gurunda. Ya. Cek. Ini udah aku undang, beliau mudah-mudahan naik. Oke. Ya, oke ya. Kalau pengajaran kan aku tidak menolak ya. Oke, ya. Sebentar Bang Edukris, boleh saya sebelum nanti mungkin dilanjut. Jadi begini Bang Kris, saya juga artinya mengutip beberapa ayat yang terkait bahwa Yesus, saya hanya memberikan kesimpulan aja ya, bahwa Nabi Isa atau Yesus itu menurut Injil ini kan sudah ada terlegitimasi, bahkan sudah tertulis di dalam beberapa ayat ya, bahwa contohnya di ayat Matius 10 gitu ya, pasal 5 sampai dengan 6, bahwa Yesus hanya diutus untuk umat Israel. Adapun di Matius 15 pasal 24, dan yang paling semakin memperkuat bahwa Yesus ini datang untuk ya, bahkan untuk di hari kiamat ini Yesus akan menghakimi 12 suku Israel pula gitu. Itu ada di Matius 19 pasal 28. Coba Abang baca. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikuti aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel." Nah ini jadi sudah termaktubkan di beberapa ayat terkait Yesus ini misinya tetap untuk 12 suku Israel ya. Dan jangan lupakan juga ada di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Ya kita lanjut dulu Gurunda kita. Lanjut akhi, lanjut. Silakan. Ya, mohon izin sebentar. Silakan. Lagi ya. Iya. Jadi kalau Abang mau menyangkal bahwa tadi ada kaitannya bahwa Yesus ini ada ayat metafora di sana bahwa itu menceritakan bahwa Yesus ini terkait dengan kosmos lah apa, saya tuh kurang menyimak gitu ya. Tapi di sini juga ada janji bahwa Yesus itu mengatakan ya kepada murid-muridnya di Matius 10 ya, dengan jelas ini Yesus mengatakan, janganlah kamu menyimpang ke bangsa lain ya. Tapi apa yang kita saksikan di lapangan saat ini? Coba kita lihat. Ya, umat Kristen ini mengikuti Yesus atau mengikuti Paulus gitu kan? Nah kita belum ke Paulus lah, kita masih ke tiga ayat yang dipertegas bahwa Yesus itu datang hanya untuk Bani Israel. Tafadol, mungkin untuk Bang Zuma silahkan, atau untuk ada tanggapan dulu dari saudara Kristen. Mohon izin salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku sekalian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik. Bang Juma izin temanya ini Bang Juma tentang Yesus, apakah Yesus itu untuk dunia atau hanya untuk Bani Israel nih? Ada Kristen sebagai Kristen, silakan Abang, temanya seperti itu. Ya, boleh saya bernarasi 1 menit? Silakan Abang, silakan. Nanti habis Masya Allah. Iya, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi kalau Yesus yang datang kepada Bani Israel, yang mengajarkan hikmat Injil, yang menerima firman dari Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, itu hanya untuk Bani Israel saja. Tapi kalau untuk Yesus yang diajarkan orang-orang Farisi, ahli Taurat kepada Romawian dan Yunani, yaitu untuk seluruh makhluk. Jadi ada dua Yesus yang berbeda. Yesus yang tragedi kemudian pemisahnya antara Yesus yang ke Bani Israel dan Yesus yang ke Romawi Yunani itu dipisahkan, jaraknya kurang lebih ratusan tahun. Baru muncul Yesus baru untuk Romawi Yunani dan sekitarnya. Tapi kalau berbicara mengenai satu oknum yang datang kepada Bani Israel, itu cuma untuk Bani Israel tok, yang nantinya diajarkan secara bebas oleh orang-orang Farisi untuk dijual, maaf untuk dipasarkan, maaf lagi untuk diajarkan kepada Romawi dan Yunani. Itu jelas itu. Jadi ada tiga hal. Nabi datang kepada Bani Israel sebagai Nabi penutup, mengajarkan Bani Israel yang sesat untuk menuju kembali kepada ajaran Tauratnya Nabi Musa. Kemudian muncul orang yang membengkokkan ajaran tersebut, lalu terakhir Islam kembali meluruskan ajaran itu. Saya kira gitu, demikian. Silakan. Dibantah, Chris. Bang Edu silakan dibantah. Apa yang mau dibantah? Bang Edu, silakan Bang Edu Chris dibantah. Ya, selamat bergabung Bro Suma. Iya. Selamat siang. Siang Bang. Iya, gini loh, aku tuh dari tadi berdiskusi dengan kawan-kawan ini, ya. Tapi selalu biasalah, selalu aku temukan kan bernarasi selalu, ambil ayat banyak-banyak, gitu kan. Nah, sementara aku menemukan berapa kali berdiskusi, ternyata ketika dihubung-hubungkan belum tentu sama dan nyambung. Nah, oleh karena itu memang butuh waktu lama kalau untuk berdiskusi ini. Ya, nah akhirnya tadi saya ikutin. Nah, yuk kita kalau gitu debat ayat nih, lompat-lompat. Ya udah aku buka ya, jadi lompat-lompat semua. Padahal mau saya itu, misalnya saya buka kan Matius 28 ayat 19. Ya udah kalau memang itu dibantah, tadi katanya etnos. Etnos itu apa? Nah tadi dibuka, ya. Tapi nggak sampai selesai, gitu kan? Nah jadi saya sih cara berdiskusinya begitu, lebih baik karena gini, setiap ayat itu akan dijelaskan oleh ayat sebelum dan sesudahnya. Walaupun tadi saya dibilang katanya juga copot ayat. Enggak, saya tahu konteksnya ayat yang saya ambil tadi itu ada percakapan sebelumnya tentang siapa yang di tempat yang tertinggi. Saya tahu. Kalau saya ambil ayat itu saya sudah memahami ayat itu dalam konteks itu. Begitu. Jadi ya mohon maaf aja ya. Saya tuh pingin kalau mau diskusi ya kita ambil dulu. Saya punya ayat ini dibantah katanya. Ya udah bantahnya apa? Itu etnos. Itu untuk orang-orang 12 suku Israel. Kayak Bro Suma juga waktu itu pernah sama saya debat sekali. Cuman memang ya itu komalnya agak rame. Nah itu saya bilang ya kan. Nah etnos 12 suku mana? Dari mana? Baca dari teks itu Matius 28. Coba kita baca satu pasal itu. Ada nggak dalam satu pasal itu berbicara bahwa itu untuk khusus 12 suku Israel gitu? Kalau ada, iya saya akui, oke, berarti itu disuruh pergi segala bangsa untuk mencari suku-suku Israel yang bertaburan kemana-mana, kira-kira begitu. Tapi sepanjang saya baca Matius 28 itu, teman-teman yang di bawah juga, yang Kristen, saya tidak menemukan ada indikasi, apalagi secara eksplisit. Tidak ada di situ bermaksud mengatakan yang seperti dinarasikan begitu, termasuk oleh Bro Suma waktu itu. Ya, menarasikan ini untuk mencari 12 suku Israel yang terhilang. Saya minta waktu itu, cuman kan karena Bro ngomong terus juga waktu itu dan memang saya juga ini kan agak enak di sinilah dikasih kesempatan bicara. Nah, saya tidak menemukan, saya baca satu perikop itu, satu pasal 28, saya tidak menemukan indikasi bahwa ayat 19 itu menyuruh mereka mencari orang-orang Israel yang 12 suku itu. Begitu. Nah, itu kira-kira seperti itu, Bro. Jadi kalau mau berdiskusi, saya sudah undang Bro Suma sebenarnya, saya bikin VT.
Ya, saya sudah chat juga ke Bro Suma, sudah DM. Saya bilang ayo ke komal saya gantian. Saya sudah naik. Ini udah kedua kali nih saya ketemu Bro Suma di komal kalian. Kapan-kapan main ke komal aku. Nanti ada moderator, ada timer. Silakan. Gitu. Oke. Saya siap. Baik. Gitu Bro. Ya, silakan Oke. Bro. Saya tanggapi ya, mohon izin teman-teman. Iya, silakan. Jadi gini, Bung, kalau Anda mengatakan Matius 28 nomor 19 itu tidak ada dijelaskan secara implisit terkait dengan kemana arah dakwah misi penginjilan Yesus. Apakah hanya untuk Bani Israel saja atau untuk seluruh bangsa? Orang cerdas akan menemukan titik terangnya. Di mana? Di data nomor 20-nya. Saya bacakan kepada saudara. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Jadi ada kemudian instruksi dalam bahasa Yunani entelomai. Yesus menginstruksikan perintah-perintah kepada murid-muridnya, di mana perintah-perintah itu harus menjadi acuan penginjilan murid. Saya ulang. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Mari kita lihat Kristen. Menyembah Yesus, satu. Membuat hukum-hukum Tuhan, hukum Taurat itu batal, dua. Ketiga, ibadah hari Minggu tidak sunat, dan seterusnya dan seterusnya. Semua yang saya katakan kepada saudara tentang Kristen, apakah Yesus pernah memerintahkan? Contoh, sembahlah aku, sebagaimana yang dipraktekkan oleh Kristen hari ini. Apakah hal ini pernah diperintahkan Yesus? Tidak pernah. Yang diperintahkan Yesus kepada muridnya salah satunya, dengarkan, Matius 10 nomor 5 nomor 6. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus. Lalu Yesus memerintahkan kepada mereka. Apa perintahnya? Janganlah kamu menyimpang ke bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria. Akan tetapi pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ini perintah Yesus. Jadi kalau Anda ingin menguliti Matius 28 nomor 19, itu bagi saya masih kacang-kacangan. Itu level anak mingguan, itu pun yang baru daftar. Matius 28:20, lalu ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Berarti indikasi murid, cakupan dakwanya harus meliputi pengajaran perjanjian lama sang murid ini. Bukan kitab Kristen perjanjian baru, makan babi, ibadah minggu, minum darah, makan daging. Itu bukan ajaran Yesus. Yesus tidak pernah perintahkan itu. Jadi sederhana, Bung. Kalau kita mau melihat Yesus ini untuk siapa, baca Matius 28. Justru Matius 8 itu adalah kuburan bagi agama Kristen. Silakan. Oke, makasih. Tadi kalau nggak salah sebut Matius ayat 20 ini ada entelomai atau apa tadi, Bro? Istilah Matius Yunaninya, 28. Iya, Matius 8. Iya. Entelomai. Entelomai itu adalah perintah-perintah. Pada saat Yesus memberi perintah atau berpesan atau memerintahkan. Jadi Yesus memberikan bekal, pergilah. Etnos tadi, pergilah. Ajarkan mereka apa yang kuperintahkan kepadamu. Andai saja 30 detik, sabar. Entelomai. Oh, silakan. 30 detik. Andai saja murid-murid Yesus sampai ke Vatikan, andai saja murid-murid Yesus sampai ke Belanda, andai saja murid-murid Yesus sampai ke Indonesia, maka murid-muridnya tidak mengajarkan Kristen. Murid-muridnya mengajarkan ajaran Shalom. Itu yang Anda harus tahu. Silakan. Aku mau konfirmasi entelomai ya, Bro ya. Yes. Entelomai. Iya. Aku cari di teks Yunaninya nggak ada entelomai, Bro. Boleh buka? Ada yang bisa bantu? Matius 28 nomor berapa tadi itu? Nomor 20, Bro. 20. Iya. Ya, teman-teman dengar ya, entelomai. Oke ya, tadi sudah dikonfirmasi ulang. Silakan dibuka datanya. Entelomai. Ada yang bisa buka kamera? Entelomai dalam ayat 20. Iya. Di sana kodeksnya 1781. R7. Entelomai. Tolong dibantu teman kita untuk memahami. Siapa, Bang? Dibesarkan
kita masuk ke Alkitab Sabda supaya dia ini. Iya. Buka Alkitab Sabda aja buka. Ada Indonesia TB dan Yunani kan? Oke. PR 1894. Oke. Dibesarin Has, Entelomai, ya? mohon izin. Ya. Digedein. Masya Allah. Ininya yang mau buka kamera Alkitab dibuka. Ya, sip. Entelomai ya bro ya. Entelomai ya. Aku ulang-ulang. Entelomai. Iya. Oke, silakan. Dibesarin, Dek, ada nomor kodeks 1781, coba ditekan. Entelomai. Bentar ya. Ini saya buka lagi nih, Bang. Bentar ya. Alkitab Sabda. Kita pakai interlinear, Bang. Jangan. Itu bukan masuk ke kodeks itu. Kita harus belajar terjemahan ke terjemahan. Tuh, apa tuh artinya? Alkitab Sabda deh, biar tidak dianggap bahwa ini adalah buatan di luar Kristen. Yang buatan Kristen sendiri, buatan di luar Kristen. Matius 28 nomor 20. Paralel. Di situ ada TB, terjemahan 1974, terjemahan 2018, terjemahan 1954, terjemahan 1985, terjemahan 2008, bahkan ada selebar terjemahan dari kitab Belanda langsung. (1781). Bocah ini kemana ya? Ji monitor Ji. Satu perangkat. Ji monitor Ji. Masuk satu perangkat. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Di Alkitab Sabda. Ini honornya diturunkan nanti. Bentar Bang ya. Satu perangkat. Susah kali. Ji. Tinggal ketik aja pun. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Ini bukan Bang Jema. Nah, itu dia. Dibesarin. Ini Oji ambil honormu, kau pulang kampung lah. Dibesarin. Nah, tuh. Dibesarin, Bang, dibesarin. Nah, tuh. Nah, apa yang dikatakan di sana? Ini kita berbicara mengenai kebenaran ya. Tujuan kita bukan saling menyudutkan tapi mencari kebenaran. Kalau kebenaran membuat kita tersudut ya biarlah, yang penting kita sampai kepada poin kebenaran. Coba lihat ke bawah, Bung, ke bawah. Ada angka 1781 memerintahkan, jelas ya. Jadi kita anda ngarang bebas. Entelomai dalam bahasa Yunani artinya memerintahkan, akan memerintahkan, ku perintahkan. Ia telah memberi perintah. Ia akan memberi perintah. Coba diklik mana merintah. Di angka 1781. Klik. Iya, apa terjemahannya? Jangan di-mute, Om. Memerintah. Bahasa Yunaninya apa? Entelomai. Oke, selesai kita ya. Jadi Bung, Yesus memerintahkan kepada mereka yang diajarkan untuk mengajar kepada seluruh bangsa murid yang berpencar ke bangsa-bangsa asing di luar Yahudi, yaitu poin-poin pengajarannya yang telah kuperintahkan kepadamu. Menyembah Yesus, Yesus tak pernah perintahkan. Ibadah minggu, Yesus tidak pernah perintahkan. Merasulkan Paulus, Yesus tidak pernah perintahkan. Beriman kepada pendeta, pastor, Yesus tidak pernah perintahkan. Tapi Yesus memerintahkan, kemudian mereka mentaati dan mengasihi Elo, Ibrahim, Ishak dan Yakub. Dengan demikian Kristen tidak ada di dalam ruang lingkup pengajaran Yesus. Silakan. Kalau
Anda baca waktu Yesus hidup di dunia, ya, pengajaran Musa itu disempurnakan oleh Yesus dalam Matius pasal 5 dan sampai pasal 7. Ya, itu ada di situ. Jadi yang dimaksud pengajaran di sini, yang pertama aku suruh buka tadi entelomai karena itu aku mau lihat Anda sudah langsung bicara ke kata dasar apa kata ininya. Tapi kalau di Alkitabnya itu pakai enetelamen, ya. Makanya aku bilang nggak ada di situ. Itu pertama klarifikasi. Yang kedua, tadi ajaran Yesus itu tidak sama, sudah menyempurnakan ajaran Musa. Anda bisa baca dalam khotbah Yesus di bukit pasal 5 sampai pasal 7. Ya, lalu takjublah para pendengar waktu itu karena Yesus mengajar lebih berkuasa daripada ahli-ahli Taurat. Jadi salah besar kalau Anda katakan pengajaran Yesus itu persis sama dengan ya ajaran Musa atau Taurat itu. Karena Yesus sudah menyempurnakan pengajaran Musa itu. Ya, bahkan kita harus mengacu pada pengajaran Yesus yang sudah menyempurnakan. Dan kalau Anda lihat pengajaran Yesus, ya, dia katakan, kasihilah sesamamu manusia. Pertama dia katakan kasihilah Tuhan Allahmu, lalu sesamamu seperti dirimu. Dari kedua hukum inilah tergantung seluruh kitab Taurat dan kitab para nabi. Jadi Yesus sudah sarikan semua itu dalam hukum kasih. Ya, bukan lagi Taurat yang dimaksud Anda tadi. Makanya Anda baca yang benar pengajaran Yesus Matius pasal 5 sampai pasal 7. Lalu ucapan-ucapan Yesus yang lain yang saya sampaikan tadi juga. Ya, bahwa Yesus itu tidak meniadakan satu titik pun sampai itu tergenapi. Dan kalau Anda baca di situ Yesus katakan ada tertulis, misalnya contoh nih Matius 5 pasal 7 sampai 7 tuh. Ada tertulis, jangan mencuri, tetapi aku berkata kepadamu. Oh, itu sudah disempurnakan, bro. Jadi kalau Anda menarasikan tadi pengajaran di sini adalah kitab Taurat versi Musa ya, bukan penyempurnaan dari Yesus, itu Anda sudah salah. Tapi saya berterima kasih kalau kali ini Bro Suma bisa berdiskusi dengan enak. Ya, saya tunggu, bro. Anggaplah ini pemanasan karena saya harus ada pertemuan dengan tim sukses Pak Prabowo jam 11:30 di Balai Sarbini, kita ada pertemuan. Jadi saya mohon undur. Saya berharap kapan-kapan Bro Suma bisa masuk ke komal saya. Nanti silakan mau jadi moderator 2 orang, 1 Islam 1 Kristen, pakai timer. Saya undang, bro. Saya sudah 2 kali masuk di komal Anda, berdoa Anda, komal-komal Anda. Nah, saya undang Anda datang jika Anda berkenan. Kapan kalau itu, Bang? Tidak apa-apa ya. Kapan bisa? Ya, nanti kita koordinasi, bro. Nanti kita saya sudah follow Anda ya. Iya, oke ya, bro ya. Oke, sip. Oke, thank you teman-teman semua ya. Mohon maaf, saya ini sudah ditelepon 11:30. Kami janji ketemu untuk pertemuan di Balai Sarbini. Aku tim suksesnya, aku tim. Sama dong. Kebetulan saya tim suksesnya 01. Mantap, bro. Ketemu Mantap, kita bro. nanti. Siap, bro. Nanti ganti tanggal dulu ya, bro. Oke, sip. Itu ya. Oke, thank you teman-teman ya. Hidup Anies. Aku pamit ya. Oke. Terima kasih semuanya. Makasih. Yuk. Iya. Selanjutnya, assalamualaikum, selamat siang. Ini mu'alaf kayaknya Kristen ini. Iya. Teman-teman, saya bernarasi dulu untuk menyikapi tadi ya. Boleh ya? Boleh, sahabat-sahabat semua sih. Silakan ya. Jadi ada satu hal yang lanjutkan Gurunda, lanjut. Baik. Ada satu hal yang merupakan celah lubang lebar yang hari ini Kristen harus sadari bahwa celah itu kemudian akan terungkap 2024 ini, bahwa Kristen itu sama sekali bukan ajaran Nabi yang datang kepada Bani Israel yang mereka sebut Yesus. Yesus yang mereka sembah itu adalah orang yang menggantikan Nabi Isa alaihissalam. Kita kasih data di dalam kitabnya teman-teman terkait dengan apa narasi yang dibangun tadi Bapak itu ya. Itu tidak akan sampai kepada poinnya, karena kita lihat apapun yang kemudian menjadi judul atau alasan Kristen, satu hal yang perlu dipahami, Matius 28 nomor 20, ini bekal buat apologet junior di bawah, yang pemula yang ingin kemudian ikut apologet.
kunci matinya dan mati-matinya mimbar gereja itu adalah Matius 28 nomor 20. Ajarlah mereka segala yang kuperintahkan kepadamu. Ini pesan Yesus kepada murid angkatan pertama. Ada tidak Yesus mengajarkan menuhankan dirinya? Tak ada. Gulung tikar Kristen. Kita lihat di dalam Matius 26 nomor 24. Apa kata Yesus di situ? Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang tertulis tentang dia. Kalau kita melihat dalam original teks di manuskrip tertua, bahasa Yunani yang muncul di sana adalah grapo. Grapo artinya adalah adanya tinta yang tertorehkan di atas kertas. Adanya tinta yang tertorehkan di atas kertas. Artinya sudah tertulis. Pertanyaan saya nih, untuk merangsang kemudian saudara mu'alaf yang nyamar-nyamar seperti Paulus, namanya mu'alaf, isinya adalah kafir, ya. Jadi di sini di Matius 26 nomor 24 jelas sekali anak manusia, dalam hal ini Yesus memang akan pergi. Nabi Isa memang akan pergi sesuai dengan yang tertulis tentang dia. Berarti pada saat Yesus mengatakan ini sudah tertulis. Sudah tertulis. Sekali lagi, pada saat Yesus mengatakan ini kepada murid-muridnya, hal ini sudah tertulis. Ya, saudara mu'alaf, hal ini sudah tertulis. Sedangkan kitabnya orang Kristen kurang lebih 100 tahun kemudian setelah Yesus terangkat ke langit baru ditulis. Berarti tentang naiknya Yesus meninggalkan bumi, dataran bumi, itu sudah tertulis metodenya, caranya naik ke langit. Bukan baru akan tertulis, tetapi sudah tertulis. Dengan demikian, maka tentang Yesus wajib hukumnya tertulisnya di kitabnya orang Yahudi, bukan tertulisnya di kitabnya Kristen. Kitabnya Kristen itu baru muncul kemudian. Kalau yang di Indonesia belum ada 70 tahun. Belum ada 70 tahun kitab Kristen Indonesia. Jadi yang tertulis ini yang harus menjadi patokan cara Yesus meninggalkan dunia. Apakah dia langsung terangkat ke langit atau dia mati dulu? Ada keinginan kemudian orang-orang Kristen mula-mula, termasuk penulis kitab saudara, pengarang kitab saudara, yaitu Lukas, asisten tangan kanannya Paulus, dia mencoba untuk mematikan akal sehat manusia yang punya akal. Apa yang ditorehkan dalam karangannya? Coba Anda lihat di dalam Lukas 24 nomor 44 sampai 46. Lukas mencoba untuk melakukan tipuan. Apa katanya? Yesus berkata, ada tertulis tentang Yesus di dalam kitab Taurat bahwa Yesus akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Sampai bulu alisnya orang-orang Kristen mencari tertulis di dalam Taurat tentang itu, tidak akan pernah ditemukan. Itu tipuan. Itu tipuan yang dilakukan kemudian penulis. Penuliskah atau yang menjadur atau yang menerjemahkan atau yang menyalin atau dia yang menerjemahkan ke bahasa yang tidak sesuai dengan fakta. Itu derita orang-orang Kristen. Ada tertulis tentang Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga di dalam Taurat. Setelah dicari di Taurat ternyata tidak ada. Bohong, bullshit. Sedangkan Matius 26 nomor 24 ada tertulis. Nah, ini PR. Berarti sudah ada nubuatan tentang Yesus di dalam kitabnya orang Yahudi, entah itu di Mazmur, entah itu di Yeremia, entah itu di Kejadian dan seterusnya, yang mengatakan cara Yesus itu terangkat ke langit. Apakah mati dulu, dibunuh oleh Romawi, atau dia langsung terangkat ke langit? Saya kira begitu teman-teman sebagai pengantar. Tadi yang nyamar kemana ya? Kabur ya? Wah. Pasti Pak Bom lagi nih yang punya pekerjaan nelpon si penyamar tadi. Kabur, cepat kabur, cepat. Kayak yang tadi itu Edu Kris, itu juga lari juga itu sebenarnya. Allahu Akbar. Maaf teman-teman, mungkin saya mengganggu. Lanjut, silakan. Saya Jumatan sedikit lagi ya, 15 menit lagi. Ada si Lemon nih Bang, Kristen juga Bang, si Lemon Bang. Iya, silakan. Pasti sudah mendengarkan narasi kita. Ditanggapi aja, silakan. Lemon mau nanggapin itu. Wah, saya Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istighfar lu, Ji.
Ozi nih, gara-gara Ozi nih. Ini saya temannya Bang Ansor, udah lama ini saya tandem sama Bang Ansor. Kok dikatakan Oten ini gimana ini? Mungkin ada akun baru juga menggunakan nama Abang dan Oten. Maaf. Ya, saya nyimak nih, ada gurunda-gurunda semua nih, nggak enak bernarasi nih. Oke teman-teman, mungkin ada. Ini Bang Dalil ini apa ini? Oh, Kristen apa Muslim? Ya Bang, alhamdulillah. Ada Bang Dalil di atas. Cek. Oh, ya. Mungkin kajian kita sediakan kursi 01 Jumatan aja, Bang Eman. Bang Zuma. Ya. Biar Jumatan aja. Iya, silakan Gurunda. Iya, ada nggak yang tahu ayatnya Nabi Isa kemudian menghalalkan sebagian apa yang kemudian muncul di Torah? Al-Quranul Karim, surah Ali Imran ayat 50 ya. Ada kan? Nabi Isa alaihissalam kemudian merubah apa yang kemudian sudah menjadi hukum yang wajib bagi Bani Israel. Di dalam Al-Quranul Karim kalau kita melihat, saudara-saudara, surah Ali Imran ini jelas sekali terekam di sana bagaimana kemudian Nabi Isa diceritakan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa musaddiqan lima baina yaday minat taurah wa liuhilla lakum ba'dal ladzina hurrima 'alaikum wa ji'tukum biayatin min rabbikum fattaqullaha wa ati'un. Dan sebagai seorang yang membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan aku Nabi Isa alaihissalam kemudian menghalalkan bagi kalian sebagian dari yang telah diharamkan untukmu. Dan aku datang kepadamu membawa satu tanda mukjizat dari Tuhanmu, karena itu bertakwalah kepada Allah dan taatlah juga kepadaku. Jadi Nabi Isa meminta kemudian Bani Israel untuk bertakwa kepada Allah dan untuk takut kepada Allah dan taat kepada dirinya sebagai utusan Allah. Nah, ini kemarin saya ditanya oleh salah seorang penghujat ya, penyembah Yudas. Dia katakan bahwa kitabmu itu error. Kenapa error? Karena dituduhkan kemudian Nabi Isa datang untuk merubah sebagian hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Jadi saya sampaikan kepada si penyembah Yudas ini bahwa terima kasih Anda sudah membongkar ayat-ayat Al-Quran meskipun hanya terjemahannya. Tapi paling tidak dengan Anda membaca terjemahan Al-Quran, maka kemudian Anda sudah membuktikan kebenaran Al-Quran itu dengan sendirinya. Mari kita buktikan bahwa apa yang diterangkan Al-Quran yang kita imani ini, itu adalah sebuah kebenaran yang justru dijawab oleh kitabnya mereka sendiri. Saya ulang lagi teman-teman sekalian. Wa musaddiqan lima baina yaday minat taurah wa liuhilla lakum ba'dal ladzi hurrima 'alaikum wa ji'tukum biayatin min rabbikum fattaqullaha wa ati'un. Jadi di sini diterangkan Nabi Isa alaihissalam merubah sebagian yang tadinya haram menjadi halal. Kita lihat kebenarannya di dalam kitabnya orang Yahudi, apa yang dikatakan di sana. Keluaran 31 nomor 16 sampai nomor 17. Maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat secara turun-temurun menjadi perjanjian kekal. Ini kalau perjanjian kekal, kalau ada yang mencoba untuk merubahnya, maka tentu dosanya itu maut, dibunuh. Antara aku dan orang Israel, maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya. Sebab 6 hari Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan pada hari ke-7 ia beristirahat untuk bekerja. Jadi hukum Taurat ini adalah perjanjian kekal Tuhan kepada Bani Israel, akan supaya orang-orang Israel ini melakukan hukum Sabat itu secara turun-temurun sebagai satu tindakan ibadah yang kekal adanya. Tidak boleh dirubah, tak boleh kemudian dirubah. Sedangkan
orang yang membatalkan kemudian Sabat itu diancam dibunuh. Di dalam kitabnya saudara-saudara kita Kristen jelas itu. Orang Yahudi maksud saya. Adanya perintah pembunuhan terhadap orang-orang yang melanggar hari Sabat. Itu tidak boleh. Tak boleh kemudian ada orang yang melanggar hari Sabat, melakukan kegiatan pada hari Sabat, itu dijanjikan akan dibunuh dan dilenyapkan dari sebangsanya karena telah melanggar kemudian hukum Tuhan. Nah, sedangkan tertulis juga di kitab mereka dengan sangat jelas dikatakan bahwasanya Yesus melanggar. Contoh di dalam Matius 12 nomor 1 dan seterusnya. Apa yang dikatakan di sana? Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepada Yesus, lihat muridmu berbuat sesuatu yang tidak dibolehkan pada hari Sabat. Tetapi Yesus kemudian menjawab, tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Nabi Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar, bagaimana ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan. Ini artinya Al-Quran semakin benar. Ternyata Yesus keciduk di dalam kitabnya orang Kristen kemudian menghalalkan apa yang diharamkan Tuhan kepada Bani Israel. Wa musaddiqan lima baina yaday minat Taurah wa li uhilla lakum ba'dalladzi hurrima 'alaikum wa ji'tukum bi ayatin min rabbikum fattaqullaha wa atiun. Sebagian yang diharamkan kemudian dalam hukum Taurat menjadi halal bagi Yesus. Al-Quran tidak pernah salah. Nah, sedangkan kitab Lukas ditulis oleh mereka di internal mereka, oleh mereka sendiri mengatakan ada tertulis di dalam Taurat Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga, tapi sayangnya tidak tertulis. Al-Quran kurang lebih 700 tahun setelah kejadian itu menorehkan bahwasanya Yesus atau Nabi Isa merubah hukum yang tadinya haram menjadi halal, dan terpapar, terbukti sangat jelas, tertulis di kitab mereka sendiri. Maka yang waras pasti memilih Al-Quran, karena Al-Quran lebih akurat. Sedangkan yang miring sedikit pasti masih milih untuk menyembah Yudas. Demikian. Mantap sekali Bang Juma. Mr. Jito, selamat siang. Mohon maaf sebelumnya, agamanya apa? Mr. Jito silakan dibuka mic-nya. Mr. Jito. Itu yang di atasnya Bang Oji. Ini mualaf nih. Silakan Kristina. Ada mau disampaikan Kristina. Felicia. Sorry. Namanya belum diganti nih Bang. Silakan Felicia. Ada yang mau disampaikan ke Gurunda, ke Abang Juma. Felicia, silakan bicara. Felicia apa Felicia nih? Aduh. Silakan yang kawan-kawan Kristen yang mau pengen naik. Ayo Marcito, kirim permintaan. Marcito selamat siang. Agamanya apa? Ya, Marcito tadi typing di bawah pakai congor segala. Silakan dibuktikan. Silakan. Perkataan Anda. Udah di atas Bang, udah di atas, nggak usah typing lagi, udah di atas, nggak usah typing lagi. Ayo saudara berita asisten Pak Bom, apa yang Anda ingin sampaikan? Mumpung saya belum pungut perpuluhan, nanti kalau saya sudah mulai pungut perpuluhan, nah kalian agak susah. Masih gratis sekarang saya ngajar Bible, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya akhi, masya Allah. Tidak masuk. Ini Marcito, ini apa melihatnya ini? Suara saya kedengaran kan? Kedengaran. Alhamdulillah. Jadi Kristen ini kalau di bawah lincah sekali untuk menulis gitu. Naik ke atas hilang kata-katanya. Ini bisu, kayak patung ya.
Itu tanda-tanda sudah mulai goyah jantungnya, udah mulai detaknya enggak karuan, Bang. Artinya dia sudah menyadari ternyata selama ini yang saya sembah Yudas. Penggantinya Nabi Isa alaihissalam. Iya. Silakan Marjito. Jangan jadi berhala Marjito. Dasarnya iki pita dul. Nen MD Mas. Ikut jangan nak saya naik dewe toh. Silakan Marjito, mungkin sudah mendengar banyak apa yang mau ditanggapi. Silakan. Nah, piye iki carane ngomong? Walah, lo kok ngomong kayak wedus, ngomong aja yang santai apa? Udah naik, Bang. Silakan, Bang. Piye? Cek melaku kok mal TikTok tapi orang ngomong piye to Mas? Ya, Anda kan Kristen, jadi bernarasi Kristen nggak apa-apa, silahkan. Atau menanggapi tadi Anda mengatakan Bang Zuma kayak promosi obat gitu loh. Silahkan jelasin apa yang membuat. Oh, jadi kalau penginjilan kayak jualan obat ya? Baru dengar saya. Ora iso ngomone. Kalau ngetik ini ya cepet banget ya Bang. Tapi keluar mulut itu sebenarnya gampang, Bang. Mirip mukanya ini Saifuddin Abraham. Ayolah Bang cerita, mungkin ada hal yang keliru menurut saudara yang saya sampaikan, coba. Ayo Bang, semangat. Ayo. Bang, ayo Bang. Kalau di bahasa di